mencegah dan mengatasi pegal linu di musim dingin. Bahan yang dipakai, yang pertama kayu manis 10 gram, yang kedua kunyit 10 gram, yang ketiga temulawak 10 gram, yang keempat kencur 10 gram, yang kelima jahe merah 15 gram, dan air mineral 600 cc. Jangan lupa kita gunakan madu ataupun gula aren secukupnya. Ini bahan kita masak sampai mendidih, lalu diangkat jika sudah mendidih. Ini untuk keluhan bagian atas atau bagian kepala, bagian lengan atas. Jika keluhannya di bagian tengah atau dada, daerah dada dan perut, itu kita rebus sampai mendidih, kemudian kita kecilkan api 10 menit lalu angkat. Jika keluhan ada di perut ke bawah, maksudnya pegal-pegalnya di perut, antara perut sampai kaki, itu kita didihkan, kemudian kecilkan api selama kurang lebih 1 jam, lalu matikan api dan angkat. Selamat mencoba ya teman-teman. Ini sangat efektif untuk mencegah dan mengatasi pegal linu di musim dingin sekarang. Enak sekali diminum di pagi dan malam hari. Jangan lupa dibuat ya teman-teman di rumah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Ibu Asri, ibu rumah tangga yang ingin menyampaikan ilmu klasiknya sehingga banyak teman-teman yang bisa ambil manfaat, senantiasa sehat, ibadah lancar sampai Allah memanggil kita ke syurga. Amin. Pembahasan yang menarik di musim ke-7 di mana angin bertiup dari barat daya ke arah timur laut. Musim masuk ke lembab yang pertama. Matahari melintas garis balik selatan atau 23,5 derajat lintang selatan, di mana orbitnya berotasi sekitar 43 hari dari kemarin. Di awal dari 22 Desember 2023 sampai nanti, biasanya sampai Februari 2024, di mana cuaca itu sudah memasuki musim penghujan. Ada banjir di mana-mana, di mana dalam sisi kesehatan banyak orang yang terjangkit penyakit, baik itu endemi maupun epidemi. Karena angin bertiup sangat kencang, bahkan membawa bulu-bulu rawe yang menyebabkan kulit menjadi gatal. Banyak juga kemudian kondisi kesehatan yang kurang baik, bahkan sering terserang flu, demam, yang sekarang lagi banyak, yaitu radang tenggorokan dan amandel pada kumat. Kemudian penyakit kulit,
pegal linu, sakit pinggang, rematik, jantung, gangguan pencernaan, panggul dan pinggang. Dan pada wanita banyak yang terjadi keputihan. Dari anak-anak seringnya terserang flu, batuk dan pilek. Nasihat di musim sekarang yang paling baik adalah tidur sedikit lebih larut dan bangun lebih awal, dan banyak menggerakkan tubuh. Hindari marah, sedih, serta cemas berlebihan, takut berlebihan, dan rasa tidak puas. Dan harus kita bersyukur dengan apa yang ada. Ramuan ini salah satu solusinya. Bahan yang dipakai pertama temulawak. Dari sisi penelitian, seseorang yang pegal linu, entah itu karena kolesterol, karena rematik, telah dilakukan penelitian teman-teman di tahun 1987 oleh Abdul Nasser dari jurusan Farmasi FMIPA Unpad. Dia meneliti ekstrak temulawak untuk menurunkan kadar kolesterol dan trigliserid pada kelinci dengan keadaan hiperlipidemia darah. Kemudian juga ada penelitian dari hasil riset Badan Kesehatan Dunia atau WHO ya. 52% penderita kolesterol di atas usia 40 tahun beresiko terkena serangan jantung dan stroke saat berusia di atas 50 tahun. Namun, pembunuh kedua di dunia ini dapat dijinakan dengan rutin minum temulawak. Bahan yang kedua yaitu jahe. Jahe pun banyak diteliti oleh ilmuwan, diantaranya oleh Latifa di tahun 1987 dari Farmasi FMIPA Unpad. Dia meneliti bahwa pengaruh anti nyeri dan pegal dari perasan rimpang jahe merah pada mencit itu bisa mengurangi rasa nyeri dan pegal dari hasil yang diteliti. Kemudian kesimpulannya, pemberian perasan rimpang jahe itu memiliki 199,8 mg per kilogram berat badan dan 218 mg per kilogram berat badan ini memiliki penghilang rasa nyeri. Dia setara dengan asam salisilat seberat 10 mg per kilogram berat badan. Penelitian juga di tahun 2004 oleh Anggia Farah. Katanya minyak atsiri pada jahe dari hasil penyulingan bisa menghambat bakteri di musim dingin. Banyak sekali ya teman-teman ya penelitian untuk jahe dan Selain itu, orang Melayu biasanya pakai daun alpukat 8 lembar yang direbus untuk menghilangkan pegal linu. Nah, dalam ilmu klasik, pegal linu pegal linu dikarenakan dominan angin. Gejalanya diare, mengandung makanan yang tidak bisa dicerna. Selain pegal, lemah, letih, lesu, dia tidak menyukai angin serta sakit kepala. Oh ya, ini teman-teman, aku sedang menimbang bahan ya. Bahan yang dipakai yaitu 10 gram kayu manis, 10 gram kunyit, 10 gram temulawak, 10 gram kencur, 15 gram jahe, dan air 600 cc. Lanjut sambil memasak. Tadi selain sakit kepala, terkadang kulit gatal bagian lengan, paha,
yang tidak tertahankan. Ada batuk ringan, sedikit sesak, kaku di kulit wajah, nyeri tiba-tiba tapi enak dipijat. Lalu nyeri di persendian berpindah-pindah, hidung mampet, sering bersin di pagi hari. Ini selain disarankan minum ramuan di atas, pagi boleh, kalau tidak ada boleh minum teh tapi dicampur dengan daun mint, boleh juga dicampur dengan lemon, makan daging kelapa dan bawang. Yang kedua, pegalinu dominan dingin. Selain pegalinu, dia disertai nyeri perut. Kalau yang ini, tubuh tidak terlalu haus, matanya suka basah berlebihan, maksudnya keluar air mata sendiri. Lalu aliran urinnya panjang, dadanya dingin, rasa dingin di tubuhnya, batuk dengan muntah bergelembung air ya teman-teman ya. Kemudian diare, tangan dan kaki dingin, pegel tangan dan leher. Terus dia suka minum yang panas, wajahnya nyeri di persendian. Dia disarankan untuk bikin sop, perbanyak ladanya, terus konsumsi bunga lawang, kayu manis dan kencur. Oke, sambil menunggu saya masukkan jahe, kunyit. Ini posisi air sudah panas ya teman-teman. Ada sedikit info catatan ya teman. Pertama, jika keluhan ada di sekitar leher ke atas, kita memanaskan air sampai mendidih, kemudian angkat, nanti kita langsung minum. Lalu tidak langsung ya, nunggu agak adem baru minum. Lalu yang kedua, jika keluhan berada di antara batas perut sampai dada, itu kita didihkan air ramuan, kemudian kita kecilkan api, kita tunggu semenit dengan api kecil. Setelah 10 menit kita matikan api, kita tunggu sebentar, langsung kita minum. Lalu yang ketiga, jika keluhan berada di antara perut sampai ke kaki, misalnya pegalnya di kaki nih atau di pinggang, kita bisa pakai ramuan dengan mendidihkannya, kemudian kecilkan api, kita tunggu selama 1 jam. Dan setelah itu matikan api dan angkat. Nah, ini kunci dalam membuat ramuan yang teman. Ilmu ini saya dapat langsung dari sensei. Mudah-mudahan teman-teman bisa memanfaatkannya di rumah. Nah, ini sudah selesai. Saya pakai alat yang untuk memisahkan antara rimpang dan air ya teman-teman. Nanti dia otomatis kesaring, kemudian kita masukkannya ke gelas, jadi enak gitu. Ini bisa dipakai buat kopi juga. Kebetulan ini Pak Su sedang pegal-pegal dan sedang WFH. Ini saya buat di malam hari dan langsung saya kasihkan ke beliau. Mudah-mudahan besok pagi sudah segar kembali. Insya Allah lebih baik mencegah daripada mengobati ya teman-teman. Dan biiznillah kesembuhan itu hanya milik Allah. Kita mau pakai obat kimia boleh, obat tradisional boleh, obat klasik boleh, terserah, itu sesuai dengan masing-masing orang maunya yang mana. Tapi saran saya lebih baik mencegah daripada kita mengobati. Ramuan ini dipakai pun untuk bisa mencegah pegalinu ya, selain kita mengobati pegalinu begitu. Oke teman-teman, sudah di ujung video saja nih. Semoga konten saya ini bermanfaat untuk ibu-ibu yang ada di pelosok pedesaan di daerah pegunungan, perbukitan, yang susah terjangkau dengan paskes, apotek, dan untuk ibu-ibu yang perekonomiannya lemah, hasil pendapatan hanya bisa buat makan sehari-hari. Jadikan makanan kita sebagai obat sebelum obat menjadi makanan kita. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kesembuhan itu biiznillah atas izin Allah. Terima kasih banyak buat semua yang sudah menonton channel ini sampai selesai. Semoga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya bukan bermaksud menggurui atau merasa diri sudah paling pintar, melainkan saya hanya ibu rumah tangga biasa yang ingin mengulang-ulang serta membagikan ilmu yang saya dapat dari Klasik Indonesia Medicine. Mungkin pastinya ada beberapa teman yang menyimak video dengan
channel saya dan orang-orang yang lebih paham ilmu kesehatan dan herbal. Kiranya info dari saya semoga bisa menambah dan melengkapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.